Kadang juga peserta didik itu tidak dilibatkan langsung ya nih atas proses belajarnya itu. Kita tuh seringkali disediakan hasilnya harus sesuai dengan kurikulum lah atau sebagainya gitu. Padahal kan pikiran anak kan luas ya nih, potensi anak kan luas gitu. Itu bagaimana dengan kondisi seperti itu nih? Nggak, kurang bagus. Iya. Tapi kalau anak itu didoktrin, itu sebenarnya itu bisa meningkatkan pengetahuan yang signifikan, itu bisa. Tapi harus dengan porsi yang sesuai dengan tingkatan masing-masing. Nggak boleh terlalu dikekang, karena kalau terlalu dikekang mungkin karena juga akan sakit ya. Iya betul. Seperti itu. Tapi kalau cuma ditakuti, nak, kalau kamu misalnya tidak sholat, kamu nanti bisa masuk neraka loh. Iya. Nah, tapi kalau misalnya pasti anak akan bertanya, kenapa kok seperti itu? Nah, kita jelaskan itu langkah-langkah lebih bagus. Anak mendapatkan penjelasan, kemudian dengan penjelasannya dia lebih memahami dan leluasa untuk melakukan, ikhlas untuk melakukan pekerjaannya. Tapi tuh di anak sekarang tuh itu Neng, apakah bisa anak di zaman sekarang itu ditakut-takuti secara terus-menerus? Nah, seperti yang Ning Nurul bilang tadi ya Mbak Bella ya, kamu kalau nggak sholat nanti masuk neraka gitu. Dengan seperti itu bisa jadi, asalkan menurut saya sendiri, jadi jangan hanya ditakuti saja, ya. Jadi diberi contoh, karena anak itu pasti lebih paham, lebih mau menerima ketika dia itu melihat secara langsung. Kalau jika anak terus-terusan didoktrin itu apakah tidak berdampak pada kebebasan berpikirnya gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat ngopi, para pemirsa MAJD TV dan pendengar setia Radio Dais dimanapun kalian berada, alhamdulillah bertemu lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Pada saat ini ngopi udah sampai di episode 211 yang kebetulan episode kali ini adalah episode yang spesial karena kita sedang roadshow di salah satu pondok pesantren di daerah Tembalang, Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Tentunya saya juga tidak sendirian, saya bersama teman saya Mbak Nada. Assalamualaikum Mbak Nada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Mbak Nada? Alhamdulillah baik. Mbak Bella sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Nada. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada nih seorang yang spesial, yaitu pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Beliau Ning Nurul Fadilah. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ning? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, beliau ini selain pengasuh dari Ponpes Nurul Hikmah, juga seorang dosen di UIN Salatiga ya Ning ya. Jauh sekali ya. Iya. Tempatnya di Semarang, ngajarnya di Salatiga. Lumayan jauh. Iya. Berarti di Laci ya Ning ya itu ya? Iya, di Laci. Setiap hari atau? Nah, jadi sesuai dengan jadwal yang ada, tidak ya. setiap hari berangkat. Oke Mbak Nada, kali ini tema episode kali ini kita mau bicara mengenai apa nih Mbak Nada? Iya, kemarin itu dari kami udah merencanakan untuk pembahasan tentang pendidikan dan spiritualitas. Iya Ning ya. Itu. Jadi seringkali kita menemui anak muda yang pekerjaannya itu tidak sesuai basicnya gitu Ning. Jadi semisalkan kita sekolah tinggi-tinggi nih, nanti paling ujungnya jualan seperti itu. Nanti ujungnya masak di dapur seperti itu. Nah, menurut Ning Nurul ini tentang pendidikan itu apa? Kan seperti pendidikan zaman sekarang sudah nggak ada manfaatnya gitu ya. Bagaimana nih? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman li rasulillah.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, ngobrol bersama, ya, belajar bersama. Niatnya, ya maaf karena saya juga sebenarnya bukan pakar pendidikan ya, tapi kita belajar bersama, yaitu mengenai pendidikan serta spiritualitas. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengar mengenai pendidikan, bahwasanya pendidikan itu kan proses pembelajaran, ya, di mana ada transfer knowledge, transfer ilmu, ya kan, di mana ada proses pembentukan, kemudian pengembangan, kemudian ada memupuk kecerdasan, keterampilan, ya, semuanya itu bertujuan untuk mencerdaskan atau menambah ilmu, memberikan ilmu sehingga menjadi manusia yang pada individu hakikatnya atau yang berilmu, ya, seperti itu, yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau misalnya spiritualitas, ya apa namanya, kita bertujuan untuk dengan ilmu yang kita dapat kita lebih bertakwa kepada Allah. Ya, seperti itu ya kan. Spiritualitas itu berkaitan dengan ibadah, ya, kepada Allah. Sedangkan kalau misalnya tadi yang dikatakan dengan Mbak Bella, bahwasanya kita biasanya belajar atau kuliah di mana kita kadang jurusannya matematika atau pendidikan atau misalnya kesehatan. Nanti kita terjun ke masyarakatnya, itu tidak sesuai dengan jurusan kita, gitu ya. Karena itu tadi, belajar itu sebenarnya bukan hanya tentang gimana kita menghadap buku, kemudian di sekolah atau di kampus, tapi pendidikan itu luas sekali. Maknanya luas sekali. Ada pendidikan yang formal, sebagaimana kita tadi sebutkan di sekolah, di naungan lembaga, di institut, di pesantren. Ada juga pendidikan yang non formal, ya, kita dapatkan dari pelatihan, kemudian dari workshop atau dari manapun. Itu disebut. Ada juga informal, informal. Nah, mungkin kalau TPQ itu ya. Iya. TPQ mungkin maksudnya lebih ke formal ya. Kalau informal mungkin kayak di rumah. Di orang tua, mendidik anaknya atau lingkungan orang tua kepada anaknya, dimanapun ada suatu pendidikan. Jadi kalau misalnya kita berjualan, sedangkan jurusan kita kok pendidikan bahasa Arab misalnya, akhirnya kita jualan malahan sukses menjadi tukang roti misalnya, seperti itu ya. Yaitu termasuk daripada keterampilan. Iya, jadi pendidikan itu termasuk keterampilan atau skill di mana mempunyai mental juga, perlu mental. Jadi pendidikan ya pembentukan mental atau keterampilan, walaupun kadang tidak sesuai dengan fakultas atau jurusan yang di pendidikan dulu, gitu ya. Sekarang lagi viral nih, introvert ya Mbak ya. Jika anak muda introvert itu kan di masyarakat, terus mau ngapain, habis sarjana kita mau ngapain gitu. Nah, itu menurut Ning Nurul itu untuk pandangan kedepannya sebaiknya kita itu bagaimana gitu. Biasanya juga kan di instansi pendidikan kan kita nggak mendapatkan itu kan. Jadi itu kayak pendidikan itu buat apa itu? Iya, pendidikan buat apa ya? Sebenarnya kan seperti ini. Kadang itu kita perlu mengetahui diri kita masing-masing ya. Apa bidang kita, perlu mendalami apa yang menjadi kemampuan atau skill kita masing-masing. Jadi tidak perlu takut atau tidak perlu minder dengan pekerjaan apa yang akan kita selami. Misalnya kita seperti mana tadi, enggak sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Ya, enggak perlu introvert ya. Kita pede aja atau percaya diri saja dengan kemampuan yang ada. Misalnya mampu dengan keterampilan misalnya menjahit, mendesain dan lain sebagainya, itu kan perlu mengembangkan potensi yang ada dalam berarti harus yakin, pede itu ya. Yakin, pede, enggak perlu minder ya, karena itu kan perlu juga butuh mental yang kuat. Iya, betul. Belum nanti diomongin orang, ngomongin tetangga gitu ya, Ning ya. Jadi kan kita harus itu siap menerima resiko itu. Tapi kadang juga peserta didik itu tidak dilibatkan langsung ya nih atas proses belajarnya itu.
kita tuh seringkali disediakan hasilnya harus sesuai dengan kurikulum lah atau sebagainya gitu. Padahal kan pikiran anak kan luas ya nih, potensi anak kan luas gitu. Itu bagaimana dengan kondisi seperti itu nih? Jadi kalau misalnya kita seorang pendidik dengan peserta didik, kalau misalnya seorang peserta didik itu hanya diberikan hasilnya saja, mungkin kurang efektif ya, karena tidak terjun langsung atau kadang seorang guru itu kurang memahami situasi atau kondisi seorang siswa. Misalnya dalam pembentukan peraturan, misalnya seperti itu. Alangkah lebih baiknya seorang guru atau seorang pendidik dengan peserta didiknya itu secara langsung bersamaan dalam pembuatan peraturan misalnya. Jadi antara keduanya itu saling memahami, saling menerima, saling ada tanggung jawabnya. Kan seperti itu. Jadi peserta didik juga bisa menerima. Oh ya seperti ini. Oh alasannya dibuat seperti ini apa? Kan lebih tahu. Jadi bisa terlibat langsung, lebih bisa menerima, mungkin juga bisa bertanggung jawab dengan peraturan yang dibuat. Mungkin seperti itu ya. Di budaya Indonesia ini kan itu ya Ning, suka meniru-niru budaya luar. Itu tuh di anak muda sekarang, terutama pakaian ya Mbak Bella ya, pakaian yang sekarang Masya Allah banyak sekali, banyak sekali beraneka ragam seperti itu. Nah, tanggapan untuk Ning Nurul, kita sebagai seorang yang berpendidikan, itu tuh sebaiknya kita harus bagaimana untuk menghadapi budaya Indonesia gitu. Iya, jadi berbicara mengenai budaya itu ya, apa sih budaya itu sebenarnya gitu kan? Budaya itu mungkin suatu sistem atau nilai di mana dipraktekkan atau kepercayaan suatu kelompok masyarakat yang dipraktekkan ya. Kan budaya kalau di Indonesia sendiri mungkin sangat banyak sekali. Iya, ada budaya mengenai agama mungkin, adat istiadat, mengenai bahasa. Nah, yang kita bahas ini mengenai syariat berpakaian ya. Syariat berpakaian banyaknya mengikuti tren-tren yang dari luar. Kayak saya sama Mbak Bella kan sering goyah ini. Jadi kadang pakai seperti ini, kadang pakai celana seperti Mbak. Gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslimah ya, kita belajar bagaimana syariat seorang muslimah itu berpakaian seperti apa. Ya kan, kalau tentang hadis Nabi itu kalau nggak salah di kitab Nasu'il Bad atau apa itu ada disebutkan itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada Asma bahwasanya wahai Asma, perempuan yang sudah balik atau yang sudah haid itu auratnya itu adalah semuanya kecuali ini dan ini. Jadi Rasulullah itu menunjuk aurat perempuan itu semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah itu kan kalau di adat kita ya sebagai seorang muslimah di Jawa ini ya mungkin kita sudah benar untuk mengikuti sesepuh kita, para masyayikh kita, bunyai kita, bagaimana mengajarkan kita untuk berpakaian yang syar'i, menutup aurat. Itu kan kita juga belajar tentang hukum-hukum syariat, mana yang halal, mana yang haram. Ya, perempuan itu hendaknya tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kan kita tahu ya. Jadi hendaknya ya kita melestarikan syariat-syariat, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, syariat agama Islam ini. Berarti kembali ke pribadi masing-masing ini ya. Tapi kan kadang itu di zaman sekarang itu kayak pekerjaan aja itu harus lepas jilbab atau apa, itu dari segi agamanya ya nih. Itu seperti pendidikan dan spiritualitas kita tuh kurang sinkron gitu nih. Kayak aku melepas agamaku demi pekerjaan gitu. Padahal kan yang terpenting kan dari pendidikan kita gitu. Jadi kalau misalnya agama itu kan harusnya tidak harus memperjualkan agama kita dengan suatu pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya kita melepaskan syariat agama kita hanya demi suatu pekerjaan duniawi, itu ya tidak
tidak dianjurkan atau bahkan tidak boleh, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam Rasulullah itu juga pernah bersabda bahwasanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Jadi walaupun kita itu hidup di dunia, ya kan, tidak Allah itu menganjurkan tidak untuk melupakan kehidupan di dunia. Jadi ambillah atau bagian di akhirat, tapi juga jangan melupakan kehidupan di dunia. Tapi walaupun kita mempentingkan akhirat, ya tidak harus melupakan dunianya. Tapi yang kita utamakan harusnya juga di akhiratnya. Itu menurut Neng Nurul bagaimana kita menyikapi seperti itu nih? Jadi apakah kita harus meninggalkan pekerjaan itu atau kita lebih mementingkan agama kita seperti itu? Ya, jadi kalau misalnya melanggar syariat, ya harusnya kita mementingkan agama kita, iya kan? Kita tinggalkan pekerjaan yang haram, kita ambil yang halal. Mungkin pekerjaan yang lain masih banyak ya. Pasti akan datang ya. Banyak, insya Allah ya akan ada gantinya yang lebih baik, kan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Terus kalau misalnya gini nih kasusnya tuh, kalau kan biasa kan ini lagi gambarnya kemarin kan CPNS ya nih ya. Nah aku tuh lolos CPNS tuh karena usahaku sendiri kok, nggak dari doa-doa kok gitu. Biasanya kan kadang kan orang modern suka gitu ya. Itu menanggapi kasus seperti itu gimana tuh? Ya, jadi kalau misalnya itu keterima CPNS atau enggak, itu mungkin ya semua yang kita lakukan itu pasti karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Kak. Tapi atas usaha dan doa kita masing-masing. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, ya pasti kita imbangi dengan usaha. Tapi kalau misalnya Allah berkehendak, itu juga tidak memungkini kalau misalnya sesuatu akan terjadi ataupun tidak terjadi. Jadi ya tidak lepas daripada kehendak Allah dan usaha kita masing-masing, pastinya kan seperti itu. Jadi ya semuanya insya Allah itu usaha kita dan doa kita dan dikabulkan atau diijabah oleh Allah. Jadi ini kan di posisi anak muda sekarang kan imannya naik turun ya Ning ya, terus ada yang kurang percaya adanya doa itu akan terkabul gitu, seperti itu. Ya terus tiba-tiba aku tuh bisa seperti ini tuh ya karena hasilku sendiri seperti itu Ning. Jadi para Gen Z sekarang itu seperti itu ya Mbak Bella. Makanya ini kita menanyakan kepada Ning Nurul gitu. Ya kalau Allah sendiri itu kan juga berfirman dalam Al-Qur'an itu ud'uni astajib lakum. Ya bahwasanya Allah itu menyuruh kita untuk berdoa, maka akan aku kabulkan. Jadi usaha manusia itu kalau tanpa kehendak Allah juga tidak mungkin akan terjadi. Pasti semua itu atas kehendak Allah. Bahkan setiap takdir manusia, ya rizki manusia itu kan memang sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kita imbangi dengan usaha dan doa. Mungkin kalau misalnya ya, mungkin bedanya antara rizki dengan ilmu ya. Kalau rizki itu kan mungkin bisa datang dengan sendirinya tanpa kita cari. Tapi kalau ilmu harus kita cari, harus kita upayakan, harus kita jemput. Itu tanpa kita tuntut, ilmu itu tidak akan datang kepada kita. Tapi kalau rizki, siapa tahu kita dengan sedang berbincang seperti ini, kita lagi santai di rumah, tahu-tahu ada yang datang untuk memberikan mungkin rizki yang banyak atau amplop atau lain sebagainya, itu kan termasuk rizki. Tapi kalau bedanya dengan ilmu, maka sudah berbeda ya. Kalau ilmu kan ya berbincang mengenai ilmu. Kembali lagi ke pendidikan ini Ning. Jadi pendidikan itu kan membentuk karakter ya, sikap, perilaku, nah seperti itu. Jadi kita itu sebagai pendidik, apa yang perlu kita kasihkan kepada murid gitu. Jadi ini bukan membicarakan anak kelas SD, SMP atau SMA gitu gini. Jadi seusia kita,
ke seluruh murid gitu, seperti itu nih. Apa yang harus diberikan guru kepada murid gitu? Ya, jadi seorang guru itu kan memang punya kewajiban di mana diantaranya yaitu mengingatkan, memberi contoh, kemudian ya kalau dalam suatu pendidikan seperti itu kan diantaranya ada macam-macam seperti itu. Ya mungkin selain daripada transfer ilmu, ya tadi mungkin kita harus konsisten untuk mengingatkan atau mengingatkan jika salah, atau misalnya ya memberi arahan-arahan yang baik, nilai-nilai kebaikan. Bagaimana kalau misalnya ada yang salah, ya kita ingatkan, Minta maaf seperti itu. seperti itu. Kalau misalnya ada musibah, ya kita ingatkan untuk bersabar. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi gini nih, anak yang dikekang kayak seperti kita itu sebagai murid nih, mahasiswa nih, diberi batasan untuk berpikir kritis seperti itu. Jadi semisalkan bertanya, kita itu disuruh sholat gitu, kenapa harus sholat 5 waktu gitu. Nah terus habis itu anak itu bertanya terus gitu. Nah sedangkan kita sebagai pendidik itu tuh tidak mau menjawab dengan yang anak itu bisa mengerti gitu, seperti itu. Nah gimana tanggapan Nurul terhadap kasus itu? Iya. Jadi kalau misalnya seorang anak atau kita semuanya itu mempunyai sifat ingin tahu ya, itu sebenarnya lebih bagus. Karena nanti kalau misalnya sudah tahu pasti dia akan memahami. Ketika dia memahami mau untuk melakukan. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya anak terlalu dikekang, itu pasti akan menjadikan dia mungkin malas untuk melakukan, membangkang, lama-lama bisa jadi berbohong, kan memberontakan, ya kan. Jadi itu nggak kurang bagus. Tapi kalau anak itu didoktrin, itu sebenarnya itu bisa meningkatkan pengetahuan yang signifikan, itu bisa. Tapi harus dengan porsi yang sesuai dengan tingkatan masing-masing. Nggak boleh terlalu dikekang, karena kalau terlalu dikekang mungkin karena juga akan sakit ya. Iya betul. Seperti itu. Tapi kalau cuma ditakuti, nak, kalau misalnya tidak sholat, kamu nanti bisa masuk neraka loh. Nah, tapi kalau misalnya pasti anak akan bertanya, kenapa kok seperti itu? Nah kita jelaskan itu langkah-langkah lebih bagus. Anak mendapatkan penjelasan, kemudian dengan penjelasannya dia lebih memahami dan leluasa untuk melakukan, ikhlas untuk melakukan pekerjaannya. Tapi tuh di anak sekarang tuh itu apakah bisa anak di zaman sekarang itu ditakut-takuti secara terus-menerus? Nah seperti yang Nurul bilang tadi ya Mbak Bella ya, kamu kalau nggak sholat nanti masuk neraka gitu. Iya, jadi dengan seperti itu bisa jadi, asalkan menurut saya sendiri, jadi jangan hanya ditakuti saja ya, jadi diberi contoh. Karena anak itu pasti lebih paham, lebih mau menerima ketika dia itu melihat secara langsung, melihat atau dicontohkan. Jadi sambil diingatkan, sambil diberitahu, kemudian kita juga sambil mempraktekkan bersama antara anak dengan pendidik, entah orang tua dengan anaknya atau guru dengan anaknya, peserta didiknya, sama-sama melakukan. Jadi dia akan sama menerima, oh seperti ini. Kalau misalnya anaknya saja yang melakukan, orang tua saya enggak, kenapa saya harus emang sholat? dari yang pendidik, orang tua harus itu ya. Jadi ada contohnya, ada pemahamannya. Jadi anak itu mungkin lebih bisa menerima, memahami, dan mau untuk melakukan. Mungkin jika dalam kasus jika anak terus-terusan didoktrin itu, apakah tidak berdampak pada kebebasan berpikirnya gitu? Iya, kalau doktrin yang berlebihan itu akan menjadikan pemberontakan, penolakan. Tapi kalau misalnya mungkin hanya sedikit atau sesuai dengan porsi yang diberikan, itu bisa
lebih mempunyai apa namanya ya, batasan. Oh iya, aku nanti takut masuk neraka. Oh iya, nanti kalau aku nggak mengaji, aku nanti nggak masuk surga. Oh iya, nanti kalau misalnya saya nggak belajar, nilaiku nggak bagus. Kan ada misalnya anak yang dengan doktrin sesuai dengan porsi akan takut kan. Tapi iya, dengan porsi-porsi yang sesuai saja. Jangan terlalu didoktrin berlebihan. Kalau berlebihan, apalagi tanpa pengetahuan, tanpa contoh, itu kan pasti dia tidak menerima ya, memberontak. Ah, masa seperti ini sih? Ah, masa saya suruh sholat terus padahal enggak gitu kan. Padahal Itu kan kadang ada nih orang tua yang memaksa anak, jadi anak itu basicnya di pendidikan umum gitu, sedangkan orang tua ini sering ditemui ya Ning ya, jadi orang tua tuh pinginnya kamu tuh harus pintar ngaji, harus hafidhah, harus seperti ini biar nanti tuh bisa menjamin masa depanmu gitu. Nah sedangkan di dunia luar itu sekarang kayak ilmu agama itu sudah itu Ning, udah kayak mau roboh gitulah ibaratnya gitu. Jadi dari bertutur kata atau apapun itu pokoknya udah mau hancur ya Ning ya gitu. Nah itu tanggapan Ning Nurul gimana? Oke, sebelum dijawab oleh Ning Nurul, kita saksikan dulu iklan yang mau lewat saat ini. Sahabat Ngopi, pemirsa MAJ TV dan pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi, Ngaji Online Perkara Islam. Nah, tadi sampai mana nih pembahasan kita Mbak Nada? Jadi tadi pertanyaannya pendidikan yang kurang relevan dengan di dunia kerja sekarang. Ya. Jadi yang anaknya itu basicnya di pendidikan umum, tapi namun orang tuanya berkeinginan lain. Seperti contoh ingin menjadi anak yang pintar mengaji, menjadi hafidhah seperti itu. Tapi di dunia kerja sekarang kurang relevan gitu Neng. Jadi tidak menerima itu gitu. Jadi kamu itu ngaji mau buat apa gitu. Gitu Neng. Iya. Jadi yang fenomena yang kita sekarang kan, saksikan sekarang ini ya. Jadi dunia kerja memang sangat berperan banget. Iya, betul. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang ini bahwasanya orang-orang yang lulusan pondok misalnya menjadi hafidhah Quran atau misalnya hanya apalagi mengenyam pendidikan hanya di pondok saja. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk urusan kerjanya nanti? Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya menurut para guru saya dulu waktu saya mondok di Al-Hikmah Tugurejo, ya beliau ngendikan almarhum Bapak Kyai Haji Amnan Mukodam bahwasanya sopo ngendikane ngeten bahwa sopo wae sing ngurusi Al-Qur'an insya Allah akan diurusi oleh Allah dunia, bahkan bukan hanya dunia tapi semua urusannya. Jadi orang yang ngurusi Al-Qur'an ya ngurusi agama Allah seperti itu, insya Allah akan beres urusan akhiratnya, bahkan dunianya akan mengikuti seperti itu. Jadi tidak usah khawatir pada siapa saja yang ngurusi agama Allah, entah ngaji Al-Quran, ngafalin Al-Quran, entah hanya mondok saja, itu nggak usah khawatir. Entah nanti lulusannya mau jadi apa atau bekerja apa, itu Allah akan yang menakdirkan atau yang ngurusi. Yang penting kita mau berusaha, mau bergerak seperti itu. Jadi nggak usah
khawatir. Kan kalau tadi yang sebagaimana saya sebutkan tadi, Rasulullah itu ngendikan, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi. Jadi yang penting kita tuh terus belajar. Insya Allah dengan ilmu yang kita punya itu kita akan mendapatkan semuanya. Entah itu ilmu akhirat ya, kita kenyam ilmu akhirat. Kalau misalnya dunia, kita belajar ilmu dunia. Tapi kalau misalnya dengan ilmu itu pasti semuanya akan mendapatkan. Karena ilmu itu kan sangat menentukan kualitas hidup manusia ya. Jadi kualitas hidup, bahkan ibadah kita misalnya, ibadah kita itu bisa bertambah baik. Misalnya kita ya sholat witir ya, sholat sunnah ya biasa kita lakukan, rawatib habis sholat seperti itu. Ya, tapi kualitasnya atau tingkat kekhusyuan kita misalnya, atau peningkatan kualitas yang ibadah yang kita lakukan itu bisa bertambah dengan ilmu yang kita dapatkan atau yang kita pahami. Jadi suatu ilmu itu pasti akan bermanfaat di mana kita berada. Soal seperti itu, jadi jangan khawatir, ya kan? Dan Allah itu juga maha adil ya. Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Sebagaimana dikatakan itu Allah itu menciptakan malam dan siang. Malam gimana Al-Qur'annya? Wah, ada yang ingat Mbak? Enggak. Ingin waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Jadi ibadah dengan bekerja itu sudah ditentukan waktunya. Misalnya kalau misalnya kita ibadah di malam hari dan siang hari kita untuk bekerja. Bekerja apa? Ya kita semampu kita dengan ilmu yang kita dapat. Misalnya kita punya ilmu mengaji, kita ajarkan pada anak TPQ mungkin, atau misalnya ya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Seperti itu ya. Jadi insya Allah kita juga akan mendapatkan rizki, jadi jangan khawatir. Seperti itu, insya Allah urusan dunia akan ikut sendiri. Mungkin sesuai dengan ketentuan Allah itu. Kalau misalnya bahkan kalau Allah berfirman itu kan kita pernah mendengarkan ya, tidak asing, hewan melata pun insya Allah juga akan diberi rizki oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia dibekali potensi body, kemudian akal dan juga hati. Kita bisa memilah-milih yang baik mana, yang bermana. Kita bisa berusaha dengan tangan kita, melangkah dengan kaki kita, berpikir dengan akal kita. Jadi insya Allah jangan khawatirlah. Apalagi dengan ilmu agama, dengan akhirat, insya Allah kata Pak Yai tadi, Pak Yai saya itu kan dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Seperti itu. Untuk yang itu Neng, ketika kita anak remaja nih ya, anak remaja terus kemudian belum bisa mengimbangi gitu, mengimbangi antara dunia dan akhirat gitu. Nah itu tanggapan Neng Nurul ini, kita itu sebagai pemuda harus bagaimana gitu? Jadi pemuda mungkin kan karena namanya pemuda ya, kadang masih labil sifatnya. Kadang kalau misalnya mengerjakan sholat wajib itu sudah yang secara rutin dengan sholat rawatibnya itu sudah alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi kadang tuh kita tuh, saya sama Bella itu kadang sholat nunggu moodnya kita baik gitu. Jadi imannya tuh masih akhir waktu. Iya betul gitu Neng. Azan juga gimana masih nih main handphone. Gimana cara Neng Nurul gitu? Ya kalau menurut saya namanya manusia ya, punya hawa nafsu. Tapi ya tidak apa-apa karena berjalannya dengan waktu, insya Allah ya berusaha untuk menjalankan yang lebih baik. Berarti harus nunggu tua dulu ini kayak harus berkeluarga dulu gitu. Kalau menurut saya belum tua, karena dikatakan tua itu mungkin 50 ke atas ya. Karena pemuda itu kalau dikatakan dalam orang suatu tua gitu nih. suatu muda itu kan ada yang mengatakan bahwasanya dari umur 16 sampai sebelum umur 40 tahun itu masih. Jadi kebetulan saya belum umur 40 tahun. Masih 30-an ke atas. Jadi kita masih jiwa-jiwa muda insya Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya anak muda itu ya, kalau misalnya kita pandang dalam suatu mata kita bahwasanya ibadah itu melulu mengenai baca Quran, sholat, puasa, iktikaf
dan lain-lain seperti itu ya. Tapi sebenarnya kan semua hal yang kita lakukan, entah pekerjaan kita, misalnya Mbak Bella atau Mbak Bella, Mbak Nada. mohon maaf, Mbak Bella dan Mbak Nada misalnya bekerja menjadi apoteker atau misalnya menjadi banking atau apalah itu. Ya, kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi semua pekerjaan yang duniawi yang kita belokkan ke akhirat, insya Allah itu kan kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah juga akan ada pahalanya. Jadi ibadah itu bukan melulu soal kita sholat di masjid, di rumah, ngaji Quran, puasa dan lain sebagainya. Tapi semua aktivitas yang halal yang kita niatkan kepada Allah itu insya Allah bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja itu bisa diniati dengan itu ya, Ning, ibadah ya. Ya pasti, makanya setiap suatu entah jenengan misalnya lagi kuliah entah kedokteran, kimia, hukum dan lain sebagainya, itu kalau misalnya kita belokkan ke akhirat, itu insya Allah akan menjadi pahala. Kan nuntut ilmu itu kan hal yang mulia, bahkan ilmu itu bukan hanya ilmu agama yang mulia, semua ilmu itu ada ilmu Allah, dan bahkan Allah itu kan berjanji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Barang siapa yang menuntut ilmu, pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, dimana kalau misalnya Mbak Bella, Mbak Nada misalnya kedokteran menjadi dokter, dokter yang jujur, menjadi dokter yang ikhlas, insya Allah itu juga akan berpahala. Misalnya Mbak Bella, ya kan, bekerja di bank, ya dengan niat untuk kemaslahatan, kan bank itu kan misalnya ada niatan untuk kemaslahatan atau misalnya kejujuran yang diterapkan lillahi ta'ala, insya Allah itu juga akan menjadi ibadah untuk kita. Dengan kita bekerja, kita untuk bisa menafkahi atau misalnya nanti hartanya kita infakkan, kita jalankan di jalan Allah, itu kan semuanya akan menjadi lillahi ta'ala. Itu apa namanya, yang kita itu kan pernah, jadi diskusi saya sama Mbak Bella ini ya, Ning ya, kita itu dari lahir, Ning, dari lahir kenapa kita harus mengikut kepercayaan dengan orang tua ya Mbak Bella ya, gitu. Jadi itu ketika kita lahir terus kita harus ikut dengan orang tua, atau semisalkan orang tua masuk Islam gitu, jadi kita harus ikut Islam gitu. Jadi kita ibadah ya sesuai orang tua gitu. Iya. Jadi seperti ini. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang lahir itu pasti suci. Jadi siapapun. Tapi orang tuanya fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisani aw yunasyiranihi. Jadi orang tuanya itu nanti akan yang menjadikan dia beragama Majusi, entah Nasrani, ya kan seperti itu. Jadi pasti setiap yang lahir itu lahir secara fitrah, secara suci, tapi nanti orang tuanya itu nanti yang menjadikan dia Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Pasti dari kecil akan mengikuti orang tuanya dulu, ya kan? Nah, kan tapi kalau misalnya sudah menganjak dewasa, dia sudah balik, bisa memilah-milih dengan ilmu yang dia ketahui, mungkin dia akan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Terus itu kan kasus anak muda sekarang, mahasiswa terutama ya, dari keluarganya itu kan apa ya, minim dalam ekonominya, terus kemudian kita sebagai anak muda itu ikut stres gitu, memikirkan biaya pendidikan, apalagi biaya kuliah sekarang kan nggak murah gitu ya. Nah, gimana Ning Nurul menghadapi kasus tersebut gitu? Jadi ada beberapa kasus di mana anak muda kok sampai stres memikirkan masalah sampai ada di titik di mana dia putus asa hingga mengakhiri hidupnya. Ada yang seperti itu ya. Kadang kan itu sampai itu loh, Neng. Dia itu sampai
mengajukan pinjaman online, terus dia stres, nggak bisa bayar kan, kan masih mahasiswa jadi belum bisa ikut kerja yang betul. menerima gaji tinggi gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya sendiri sebagai orang tua, karena kebetulan saya sudah mempunyai 3 anak, ya anak saya sudah ada yang sekolah gitu. Jadi orang tua di mana dia menyekolahkan anak itu punya semangat yang tinggi dalam memberikan atau mendukung dalam segi ekonomi salah satunya ya, selain semangat dan dukungan lain sebagainya. Tapi kalau sebagai siswa itu menurut saya itu saran saya juga harusnya dia fokus dengan tugas dia. Jadi sebagai anak mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu, amanat dari orang tua. Fokus saja dengan tugasnya, yaitu belajar sungguh-sungguh. Ketika dia berprestasi dengan pendidikannya, pasti orang tua itu tambah senang, tambah semangat. Ya. Tapi kalau misalnya anak itu malah fokusnya dia memikirkan tugas sebagai orang tua, itu malah salah. Jadi orang tua dengan anak itu mempunyai tugas masing-masing, di mana anak dia tugasnya harus belajar, ya fokus dengan tugasnya, kewajibannya menuntut ilmu, sedangkan orang tua itu fokus untuk menafkahi salah satunya ya, saya memberikan dukungan. Nah itu punya tugas masing-masing. Jadi anak jangan fokus untuk memikirkan biaya. Jadi orang tua itu pasti akan senang atau mungkin gimana pun usahanya, gimana pun caranya, ketika misalnya Pak saya butuh biaya untuk wisuda, alangkah senangnya dengar anaknya itu wisuda, apalagi misalnya sudah wisuda tahfidz, karena di pondok misalnya, Masya Allah dia senang sekali orang tua itu. Kalau misalnya biayanya sekian itu nggak jadi masalah, gimana pun caranya pasti akan dia usahakan. Tapi itu ada ini nih, kasus beneran ada ini nih. Jadi dari pihak orang tuanya itu tuh menuntut anak biar mengerti gitu. Itu kan namanya terlalu itu ya, memaksakan anak ya, yang harusnya belum menerima itu dipaksa, terus kemudian dia stres itu nih gitu. Ya jadi mungkin seperti ini. Kalau orang tua meminta anak untuk mengerti, berarti anak itu juga harus tahu ya dari mana dia berasal, bagaimana dia kondisinya. Orang tuanya juga harus dipahami. Jadi antara anak dan orang tua harus saling memahami. Ya jadi jangan meminta lebih daripada orang tuanya. Kalau porsinya pasti orang tua itu pasti tidak memaksakan kemampuan di mana dia menyekolahkan anak. Misalnya kemampuannya kita tahu ya, misalnya Mbak Nada dan Mbak Bella itu sudah kuliah antara pendidikan atau misalnya di hukum, di kedokteran, atau misalnya di ekonomi, itu pasti biayanya masing-masing. Jadi ketika dia mau masuk pasti antara orang tua dan anak itu sudah saling memahami, oh nanti sekian. Jadi antara orang tua dan anak tidak boleh memaksakan batasan kemampuan orang tua. Kalau misalnya diminta umumati, nak kemampuan orang tua itu nggak mampu kalau misalnya di kedokteran, dengan itu harusnya kuliah di ekonomi saja atau misalnya di pendidikan saja. Nah ini kan diskusi antara anak dan orang tua itu juga diperlukan. Jadi tidak ada keterpaksaan antara keduanya. Kalau misalnya sudah sepakat, ya berarti anak itu jangan meminta lebih. Sebagaimana porsi orang tua dan porsi anak itu kan sudah saling sepakat awalnya. Kalau minta lebih ya hendaknya ya biaya yang diberikan dari orang tua jangan dilebih-lebihkan, dibelanjakan untuk jajan berapa, untuk misalnya kan biaya kuliah dibuat beli baju atau main sama teman-teman, skincare. Sekarang ini tren ya itu kan tidak sesuai dengan porsi yang diberikan orang tua. Gitu. Mungkin untuk apa ya, kejujurannya, untuk penenang jiwa yang menghadapi kasus tadi nih, mungkin harus bagaimana gitu, apakah harus sholat terus, harus bagaimana gitu nih menghadapi kasus itu. Mungkin kalau misalnya adanya kebingungan mungkin karena kurangnya pengetahuan ya, kurangnya pengetahuan, kemudian kesadaran diri itu kan perlu dipupuk juga. Kemudian relasi, mungkin kalau misalnya kita ya banyak bergaul dengan orang-orang yang mungkin lebih mengerti. Kalau misalnya ada kajian-kajian mungkin lebih
kita sibukkan dengan yang positif. Jadi hal-hal seperti itu mungkin akan namanya gengsi-gengsi itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran itu kan akan menjadikan hal-hal seperti itu ya, karena terlalu memaksakan. Jadi mungkin lihat lingkungan-lingkungan yang baik-baik. Jadi kita ambil yang positif-positif, insya Allah yang datang ke kita itu juga kita akan meneladani orang-orang yang baik juga, yang positif juga. Mungkin seperti itu kan. Kalau misalnya kita kurang pengetahuan, kurangnya lingkungan yang baik, mengikuti pergaulan dan lain sebagainya, pasti akan terlalu memaksakan dan akhirnya kita yang rugi. Kan seperti itu. Jadi kurangnya kesadaran diri, kita pupuk ilmu yang positif, ilmu yang baik, ilmu agama, lingkungan yang baik itu pasti akan membawa kita ke arah yang positif juga. Kan seperti itu ya. Mungkin dari Ning Nurul ini apa untuk penenang jiwanya biar kita itu selalu damai, legowo gitu Neng. Gitu. Jadi di anak muda sekarang kan imannya itu naik turun gitu Neng. Jadi seringnya malah di bawah itu Neng. Nah, mungkin ada nih obat dari Ning Nurul itu bagaimana gitu. Ya, setiap enggak sebenarnya yang kalau anak muda ya, tadi ya mungkin jiwanya stabil ya. Tapi setiap kita itu mempunyai iman yang ada dalam diri kita itu emang sifatnya itu meningkat dan menurun. Ya, jadi ketika al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi ketika iman kita bertambah, mungkin kita bisa belajar gimana untuk memupuk iman kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Ya, salah satunya dengan belajar ilmu agama, dekat dengan Allah, dengan orang-orang yang baik, agar kita misalnya kita bisa menerima keadaan kita, sabar dengan apa yang kita hadapi, musibah-musibah yang ada, pasti itu ada hikmahnya. Kita tahu hal-hal seperti itu pasti dengan belajar. Gak mungkin dengan datang dengan sendirinya, ya kan? Kita bisa memahami sesuatu, bisa mengambil hikmah, itu pasti dengan ilmu-ilmu yang kita miliki juga. Makanya kita juga harus selalu memupuk iman kita, salah satunya dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu juga termasuk hal yang mulia, termasuk juga kita niatkan untuk ibadah. Seperti itu. Jadi ya mungkin untuk yang pemula nih, yang pemula itu jadi kan di anak muda, kalangan anak muda kan nggak semuanya itu sama dengan kami ya kan. Jadi yang udah paham nih tentang pondok pesantren, terus langsung yang pandai mengaji gitu. Mungkin lingkungannya kurang ya Mbak, tentang mengenai pendidikan agama gitu ya. Itu bagaimana itu nih? Ya, kalau kurang ilmu agamanya ya stepnya mungkin yang bisa di-spill gitu sama teman-teman gitu. Iya, jadi bagi pemula gitu. Untuk lebih menenangkan diri seperti itu ya. Iya betul. Untuk apa ya? Lebih ke itu Neng. Ketika kita untuk memperbaiki iman gitu. Nih, tadi awalnya ya, makanya itu kita harus belajar. Dengan belajar kita akan jadi tahu. Kalau misalnya kita nggak belajar ya pada posisi tersebut nggak bisa berubah daripada melangkah dari hal tersebut. Jadi ya menguasai diri kita sendiri, tahu seperti ini, ini nggak bagus, saya harus melangkah kepada hal yang positif, seperti ini misalnya tidak baik atau mengikuti hal-hal yang buruk itu nggak baik, itu kan kita tahu itu dengan ilmu ya. Artinya kita ya bergaul dengan orang yang baik. Dari circle itu penting banget gak nih? Pastinya, karena manusia itu terdidik atau mengikuti suatu lingkungan. Al-insanu itu disebutkan al-insanu ibnul bi'ah. Jadi manusia itu adalah anak daripada lingkungan yang ada. Jadi manusia itu bisa berkembang sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi misalnya dia di lingkungan yang orangnya bisa mengerti atau misalnya apa, pasti dia akan mengikuti hal tersebut. Atau misalnya ya kita bisa lihat ya, mungkin kalau misalnya di Pantura misalnya biasanya bersuara keras atau gimana seperti itu kan, dia pasti juga akan mengikuti hal tersebut. Makanya tadi lingkungan itu sangat berpengaruh dalam kita berproses untuk menjadi signifikan gitu ya.
Berarti harus pintar-pintar memilah dan memilih ya nih ya. Seperti kalau istilahnya itu kita deket-deket sama penjual parfum ya itu kebawaan Betul dari sekali. gitu ya, Neng. Iya, ya seperti itu. Jadi ya sangat berpengaruh kepada kita lingkungan pesantren. Misalnya kita tahunya hal-hal yang positif, ya alhamdulillah ya. Kalau misalnya di luar ya hendaknya kita mencari lingkungan yang baik karena kan kita bisa memilih mana yang baik yang buruk juga. Iya. Mungkin dari Ning Nurul waktu jadi mahasiswa nih, apakah pernah juga mengalami seperti kata yang imannya suka naik turun gitu nih ya? Iya, sampai setiap kita, mungkin saya sendiri pun kan sampai sekarang mungkin seperti itu ya. Tadi iman seseorang itu pasti itu bersifat yazid wa yanqus. Akan tapi yang pasti sifat keimanan atau ketakwaan seseorang itu sesuai tingkat makomnya masing-masing. Ya, itu bisa bertambah sesuai dengan mungkin ilmunya. Ya, belum tentu kalau misalnya yang sudah tua, sudah dewasa, dia bisa seperti anak kecil yang mungkin bukan anak kecil, pemuda misalnya ya yang sudah mengerti, sudah balik, yang haram bisa menjauhi haram dan halal. Karena dia sudah mengetahui ketakwaannya itu sesuai dengan ilmu yang dia punya. Ya. Jadi kalau iman seseorang itu pasti itu mempunyai sifat yazid dan yanqus, tidak melulu yazid. Kalau yazid terus tuh ya alhamdulillah ya kita berusaha untuk memupuknya. Tapi karena manusia itu semuanya mempunyai hawa nafsu. Iya kan? Saya pun seperti itu, punya sifat malas-malas, ya kan, punya amarah, pengen marah-marah ketika saya kecewa atau seperti apa. Pasti kan seperti itu. Jadi sifat seorang itu pastinya yazid wayangkos. Tapi ya kalau tingkat makom ketakwaan itu sesuai dengan tingkat keilmuannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i itu bisa dikatakan menjadi dewasa itu karena ilmunya. Jadi walaupun anak kecil dia ilmunya mumpuni itu bisa dikatakan syaikhon. Kalau misalnya orang dewasa yang sudah syekh itu sudah dewasa ya, tapi dia mempunyai ilmu yang sedikit itu bisa dikatakan sebagaimana anak kecil. Nah, ininya seperti itu. Baik, karena waktunya terbatas nih, mungkin dari Ning Nurul ada closing statement untuk teman-teman di rumah. Jadi kita ya sebagai pendidik ataupun yang masih menjadi peserta didik ya hendaknya kita bersabar dalam menuntut ilmu karena Rasulullah SAW menganjurkan bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu dari kapan? Dari ketika kita masih dalam buayan. Sampai kapan? Sampai sebelum kita masuk ke liang lahat. Pendidikan itu atau belajar bukan hanya di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, di pondok, tapi sampai kapanpun kita wajib untuk menuntut ilmu. Ya, pernah mendengar hadis itu ya. Ya, dan bahkan Allah sendiri itu mengatakan kita dilahirkan ke dunia ini tanpa mengetahui apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Kita akan menjadi tahu itu ketika kita belajar, dan kualitas manusia itu ya akan menjadi lebih baik ketika dia selalu memupuk dirinya dengan ilmu pengetahuan. Jadi untuk kita semuanya selalu semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu bisa kita dapatkan dari manapun. Amin. Terima kasih. Baik, sahabat ngopi, pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais, cukup sekian episode ngopi kali ini. Saya Bella sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.